Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Puspita Ayudinia dengan NIM L0212010119 dari kelas Pengelolaan Sumber Daya Perairan Wallacea berbasis masyarakat, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya perairan Wallacea yang berbasis masyarakat, yaitu kearifan lokal masyarakat Maluku. Konservasi sumber daya alam mendapatkan tantangan besar dikarenakan semakin terbatasnya hasil alam yang kemudian wajib dilindungi untuk dilakukan konservasi. Oleh sebab itu, dalam upaya memberikan sumbangan pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, Indonesia perlu melakukan konservasi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal. Kearifan tradisional merupakan salah satu budaya yang ada di masyarakat dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kearifan tradisional tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan air secara berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal telah dikenal membudaya dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun. Masyarakat Maluku secara tradisional memiliki berbagai cara pengelolaan lingkungan hidup dalam mengantisipasi penurunan kualitas sumber daya alam. Bentuk pengelolaan tersebut merupakan suatu kekuatan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan dalam memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, memberikan produktivitas secara berkelanjutan, dan melibatkan peran masyarakat yang menjadi pelaku dan perlindungan dan juga pengelolaan sumber daya alam. Salah satu upaya konservasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga dan memperkuat pola-pola pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional. Dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, dihadapkan pada berbagai tantangan yang salah satunya adalah penangkapan berlebihan atau overfishing. Oleh sebab itu, diperlukan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. HASI memiliki tujuan agar masyarakat dapat menjaga kelestarian dan menggunakan suatu sumber daya kelautan secara bijak dan berkelanjutan tanpa mengeksploitasi secara berlebihan. Menurut sejarahnya, HASI di Maluku telah ada sejak dahulu kala, sejak nenek moyang, dan merupakan komitmen bersama antara tokoh adat dan tokoh masyarakat. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga HASI harus dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam pemilihan sumber daya alam tersebut terdapat aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dikenal dengan hukum HASI. Hukum HASI sendiri itu adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu demi menjaga kelestarian alam. HASI itu diberlakukan karena sumber daya alam di pulau-pulau kecil sangat terbatas, sementara kebutuhan anggota masyarakat terus saja meningkat. Jadi dapat dikatakan bahwa antara jumlah penduduk dan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam tidak seimbang, sehingga lahirlah pemikiran bahwa sumber daya alam yang terbatas tersebut harus dikelola secara arif dan bijaksana demi kepentingan bersama. Tradisi Sasi Lompa. Sasi Lompa atau Sasi Laut adalah sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Pulau Haruku. Sasi itu berasal dari dua suku kata, yaitu Sasi dan Lompa. Sasi sendiri yaitu sebuah larangan di Maluku yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam. Sedangkan Lompa adalah sejenis ikan sarden kecil yang hidup di air payau. Pulau Haruku sendiri yaitu salah satu pulau kecil yang berada pada gugusan pulau-pulau Lease atau Ambon Haruku, Sapurua, Nusa Laut, Lambo, dan Moalana yang terletak di sebelah timur kota atau Pulau Ambon. Para pemimpin adat di negeri Haruku sendiri yaitu Samet memberlakukan masa larangan dan masa diperbolehkan bagi warga untuk menangkap ikan di laut atau sungai. Masyarakat setempat menyebutnya dengan tradisi Sasi Lompa. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Sasi Lompa.
Adapun tata cara pelaksanaan sasi lompah yang pertama yaitu upacara tutup sasi lompah. Sasi ikan lompah merupakan sasi yang paling menarik dan hanya ditemukan di Desa Haruko. Sasi ini merupakan perpaduan antara sasi laut dengan sasi kali. Ikan lompah sendiri itu akan bermigrasi ke lautan luas dan pada bulan-bulan tertentu mereka akan kembali ke Desa Haruko. Biasanya bibit-bibit benih atau ikan lompah ini mulai terlihat secara berkelompok di pesisir pantai Haruko antara bulan April sampai Mei. Pada saat inilah sasi lompah dinyatakan mulai berlaku atau tutup sasi. Jika bibit ikan lompah sudah mulai masuk dalam kali, maka kewang akan memancarkan tanda sasi dalam bentuk tonggak kayu yang ujungnya dililit dengan daun kelapa muda, yang merupakan tanda ini memiliki arti semua peraturan sasi ikan lompah sudah mulai diberlakukan sejak saat itu. Bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi atau hukum sesuai ketetapan dalam peraturan sasi. Selanjutnya yaitu pengaturan sasi atau pengaturan pemanenan sasi atau buka sasi. Setelah ikan lompah yang dilindungi cukup besar dan siap untuk dipanen, sekitar 5-7 bulan setelah terlihat pertama kali, kewang dalam rapat rutin seminggu sekali akan menentukan waktu untuk buka sasi atau pernyataan berakhirnya masa sasi. Keputusan mengenai hari pelaksanaan dilaporkan kepada raja atau kepala desa untuk segera diumumkan kepada seluruh warga. Setelah penentuan hari buka sasi, upacara panas sasi yang kedua akan dilaksanakan. Setelah upacara tutup sasi pada pukul 3.00 waktu Indonesia Timur, kewang melanjutkan tugasnya dengan makan bersama dan kemudian membakar api unggun di muara kali dan dengan tujuan memancing ikan lompah masuk ke dalam kali sesuai perhitungan pasang surut air laut. Bueno,